Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita sehat, kita diberkati, dan kita ada dalam lindungan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, kita bersyukur kalau pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan kita tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan tubuh yang diberkati. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai yang ke-58. Firman Tuhan berkata begini, saudara, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, saya percaya kematian Yesus di atas kayu salib salah satu bukti bagi kita semua bahwa Yesus telah menang, Kristus telah menang. Dan karena Kristus telah menang, saudara yang kekasih, kita juga sebagai pengikut-pengikutnya yang percaya kepadanya diberikan kemenangan itu. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, kematian Yesus di atas kayu salib itu membuktikan bahwa ia telah menang, saudara. Dan karena kemenangan Kristus di atas kayu salib, kita sebagai orang percaya kepadanya, kita sebagai pengikut Kristus, maka kemenangan itu telah diberikan kepada kita. Nah, saudara, yang menjadi persoalannya hari ini, bagaimanakah caranya kita mengisi kemenangan yang sudah diberikan Tuhan? Bagaimana caranya kita mengerjakan, memelihara kemenangan yang sudah Kristus berikan dalam kehidupan kita, saudara? Nah, kita akan belajar 4 poin hari ini di dalam ayat yang ke-57 dan 58 ini. Yang pertama, saudara, yang perlu kita lakukan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur, saudara? Karena kita orang yang penuh dengan dosa, yang tidak layak menerima keselamatan. Tapi Tuhan anugerahkan keselamatan itu, Tuhan anugerahkan kemenangan itu, Tuhan anugerahkan kemerdekaan itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam ayat 57, tetapi syukur kepada Allah. Jadi saudara, untuk mengisi kemenangan, kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, saudara, di ayat 58 berkata begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Poin yang kedua yang harus kita kerjakan untuk mengisi kemerdekaan atau kemenangan yang Tuhan berikan, yaitu berdiri teguh, jangan goyah, saudara. Engkau harus kuat. Engkau jangan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Kita harus berdiri teguh, saudara. Tidak boleh goyah sebesar apapun masalah yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang mengalami berbagai masalah dalam keluarga saudara, dalam perekonomian saudara. Tapi saya mau katakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab dengan demikian kita sudah mengisi kemenangan yang Tuhan berikan. Dengan demikian kita sudah mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, saudara. Dan yang ketiga yang perlu saya bagikan, saudara, kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Harus semangat, saudara. Memiliki kerinduan untuk melayani. Kita harus giat. Tidak perlu bergantung pada situasi, tidak perlu bergantung pada kondisi. Kita harus giat, kapanpun waktunya, dimanapun, kita harus tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita buang rasa malas, kita buang rasa bosan, kita jauhkan itu dari kehidupan kita. Tapi biarlah kita memiliki api yang menyala-nyala,
roh yang menyala-nyala, selalu giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, mari kita isi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita isi kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk kita semua. Dan yang terakhir yang perlu saya bagikan saudara, itu kita harus bersekutu dengan Tuhan. Karena kita tahu persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Ya, artinya saudara, mari ya, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menjaga saat teduh kita pada Tuhan. Jangan sampai kita kecolongan saudara. Jangan sampai Tuhan tidak melihat kita tidak bersaat teduh, tidak memiliki hubungan, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Artinya saudara, mari kita mengisi kemerdekaan, kemenangan yang sudah Tuhan berikan dengan 4 cara yang sudah saya bagikan. Yang pertama, bersyukur. Dan yang kedua, berdiri teguh jangan goyah. Yang ketiga, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, bersekutu dengan Tuhan. Karena kita tahu jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kehidupan saudara, boleh menjadi kekuatan saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memelihara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.